Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah. Sekarang kita akan melanjutkan tentang bab puasa, ya, ini tentang hikmah-hikmah puasa dan uzur-uzur yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa insyaallah ta'ala. Langsung saja kita mulai hikmah-hikmah puasa. Jadi puasa ini mempunyai hikmah yang banyak, bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi puasa ini menyimpan hikmah yang begitu besar dan bermanfaat baik dalam segi agama maupun kesehatan. Jadi yang pertama adalah puasa dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa itu kadar ketakwaannya semakin tinggi. Apa itu takwa? Takwa artinya takut kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa itu takut kepada Allahnya akan semakin tinggi. Puasa itu nggak ada yang mengetahui kalau dia puasa kecuali dia dan Allah. Adik-adik misalkan sudah di rumah puasa Senin Kamis, alhamdulillah andaikan bisa istiqomah. Adik-adik keluar, kan orang-orang nggak tahu kalau misalkan adik-adik ini dalam keadaan puasa sunnah Senin Kamis, nggak ada yang tahu. Makanya bisa meningkatkan ketakwaan yang tinggi terhadap Allah, semakin takut kepada Allah orang yang berpuasa itu. Yang kedua, menumbuhkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan orang yang berpuasa ini selalu diawasi oleh Allah. Paham ya? Mau misalkan nggak kuat, misalkan masih kecil nggak kuat, terus mau makan, merasa diawasi Allah, nggak jadi makan. Misalkan puasa sunnah mau dibatalkan, sayang-sayang. Karena apa? Karena takut diawasi oleh Allah. Jadi selalu memiliki perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang kita kerjakan. Makanya orang yang berpuasa itu juga menjaga diri, tidak hanya perut saja tetapi lisan saja. Karena apa? Sedang diawasi oleh Allah, maka lisannya itu dijaga. Tidak mencuri, karena apa? Karena diawasi oleh Allah, karena sedang berpuasa. Jangan-jangan nanti puasanya nggak diterima, seperti itu. Yang ketiga, melatih agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan menimbulkan rasa syukur sehingga kita terus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat dapat beribadah, nikmat untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak disenangi Allah, nikmat untuk beribadah kepada Allah, dan lain sebagainya. Karena orang yang berpuasa itu berarti dia mampu untuk berpuasa. Syaratnya berpuasa itu apa? Orangnya mampu. Kalau misalkan dia mampu untuk berpuasa, berarti dia itu apa? Dalam keadaan sehat, diizinkan oleh Allah untuk beribadah kepada dirinya, kepada Allah. Berapa banyak orang yang tidak bisa berpuasa karena sakit, terbujur di rumah sakit tanpa ada kepastian kesembuhan. Alhamdulillah ala kulli hal kita bisa belajar, masih bisa belajar. Karena apa? Karena nikmat dari Allah. Maka kita harus bersyukur dengan melatih diri kita untuk terus berpuasa. Apalagi di bulan Ramadan, puasa hukumnya wajib. Paham ya? Yang keempat, membiasakan diri bersikap amanah dalam hidup, bisa dipercaya oleh orang lain, karena kita amanah pada diri kita sendiri untuk berpuasa. Selanjutnya yang kelima,
melatih kesabaran dan mengendalikan hawa nafsu. Orang yang berpuasa itu pasti sabar menunggu sampai waktunya berbuka, sabar menjaga lisan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, sabar dari lisan dari perkara-perkara yang menghilangkan, paham ya, yang menghilangkan puasa, pahala puasa. Jadi melatih kesabaran kita orang yang berpuasa itu untuk menjaga segala sesuatu dari hal yang membatalkan puasa. Juga bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya. Puasa itu junah sebagai tameng dari kaum muslimin sehingga bisa membatasi diri antara dia dan hawa nafsu. Pada suatu hari Rasulullah SAW setelah mengulangi perang Badar ditanyai oleh para sahabat yang sedang gembira karena kemenangan perang Badar. Rasulullah menjawab, kita sedang melaksanakan jihad yang lebih besar. Bayangkan jihad yang lebih besar daripada perang Badar. Apa kata Rasulullah? Yaitu melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Itu menandakan jihad melawan hawa nafsu itu juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya harus dikendalikan hawa nafsu itu. Kalau bisa dikendalikan, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bersahaja. Paham ya? Selanjutnya 6, mengistirahatkan organ pencernaan. Nah, ini dari segi kesehatan puasa itu sangat bagus. Ketika perut kita kosong dari pagi sampai misalkan sore nanti sampai maghrib, ini berarti kita sedang mengistirahatkan pencernaan kita, organ pencernaan kita dalam tubuh kita. Dan ini sangat bermanfaat dalam segi kesehatan bagi tubuh manusia. Bahkan sudah diteliti memiliki khasiat yang sangat banyak berpuasa itu. Salah satunya apa ya? Itu tadi, mengistirahatkan organ pencernaan. Karena bekerja terus, nah ini kan harus diistirahatkan, sama seperti orang. Kemudian dari segi kesehatan juga adalah menghilangkan racun dalam tubuh. Ini yang ketujuh, menghilangkan racun dalam tubuh. Karena apa? Karena tidak ada makanan yang masuk sehingga tubuh bisa mengeluarkan racun-racun, memisahkan antara racun dan protein. Tapi yang ke-8 adalah meningkatkan daya kekebalan tubuh. Dari segi kesehatan juga, orang yang berpuasa bukan dia itu menjadi lemah, tetapi menjadi apa? Menjadi kebal tubuhnya orang yang berpuasa itu. Ini yang tidak kita ketahui, padahal dalam segi kesehatan juga banyak. Yang ke-9, mencegah timbulnya penyakit. Orang yang berpuasa itu berarti tambah sehat, bukan tambah sakit orang berpuasa, tetapi tambah sehat, sehingga bisa mencegah penyakit-penyakit lain yang bisa datang ketika orang itu tidak berpuasa. Dengan berpuasa bisa tercegah penyakit tersebut. Yang ke-10, sebagai terapi sembuhnya penyakit. Nah, ada beberapa penyakit yang sembuhnya bisa dengan apa? Dengan berpuasa. Karena dalam berpuasa ini organ pencernaan ini sedang istirahat, sehingga racun-racun dalam tubuh ini bisa dipisahkan. Selanjutnya yang ke-11 adalah mencerdaskan otak. Orang yang berpuasa itu bisa mencerdaskan otak manusia, otak orang yang sedang berpuasa. Yang ke-12, meningkatkan daya serap makanan. Karena bagus bagi lambung, maka daya serap makanan ini menjadi meningkat. Makanya orang yang berbuka puasa itu nggak berlebihan. Karena apa? Karena ketika kita berbuka, makan seadanya itu bisa diserap dengan baik, dengan cepat oleh tubuh. Kalau misalkan berlebihan, nanti bisa juga orang berpuasa terus dia berlebihan dalam berbuka. Ini sama aja dia nggak mendapatkan fadilah berpuasa. Orang berpuasa itu menahan diri. Nah, apabila bukanya terlalu berlebihan, ini dimakruhkan. Paham ya? Jadi sederhana saja, sebisa saja, secukupnya saja, sehingga nanti serap makanan itu bisa diserap
dengan baik oleh tubuh makanannya tadi. Yang ke-13 menguatkan jantung. Orang yang sering berpuasa itu jantungnya kuat. Dan yang ke-14 terakhir adalah memperbaiki kualitas sperma. Sperma yang dikeluarkan itu akan semakin baik. Paham ya? Itu adalah hikmah puasa, baik dalam segi ibadah maupun dalam segi kesehatan. Nah, sekarang uzur-uzur yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi ada uzur yang dengan uzur ini puasa itu boleh dibatalkan. Boleh seseorang itu tidak mengerjakan puasa karena ada uzur ini. Jadi yang pertama itu ada 3. Yang pertama adalah sakit. Jadi orang yang sakit yang akan bertambah parah jika dijalankan dengan berpuasa, ketika penyakit yang diderita semakin akut atau parah dan dia khawatir akan semakin terlukai atau semakin sakit, maka wajib baginya untuk tidak berpuasa. Jadi ada sebagian memang yang harus disembuhkan untuk minum obat misalkan. Kalau misalkan dia nggak minum obat, penyakitnya tambah parah. Nah, maka ini ada uzur. Paham ya? Ini ada uzur. Karena apa? Karena dia kalau tidak minum obat, penyakitnya akan parah. Kalau misalkan tadi Ustadz, bukannya tadi di depan puasa dapat menyembuhkan, mencegah timbulnya penyakit atau terapi penyembuh penyakit. Iya, tetapi ada beberapa yang yang penyakit yang harus dilakukan atau dikuatkan dengan meminum obat. Nah, itu nggak masalah. Islam nggak ketat dalam pengaturan hal tersebut. Islam itu rahmah, mudah bagi siapa saja itu kalau misalkan nggak kuat, emang ada uzur untuk tidak berpuasa atau dengan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi harus benar-benar uzurnya itu ada, nggak main-main. Makanya kalau misalkan ada orang sakit, kalau misalkan dia berpuasa tambah sakit, misalnya apa? Tidak minum obat, nanti akan tambah parah sakitnya, maka tidak apa-apa untuk berpuasa. Tapi ingat, sakitnya itu sakit yang bisa menyebabkan dia itu bertambah sakit apabila dia itu berpuasa. Paham ya? Selanjutnya yang kedua adalah perjalanan jauh yang jaraknya tidak kurang dari 83 km. Ini sama dengan apa? Dengan ketentuan sholatnya orang musafir, sholat yang bisa dikosor, ini sama. Jadi orang yang sholatnya bisa dikosor, itu berarti dia juga bisa untuk tidak berpuasa karena ada uzur. Misalkan apa? Puasa Ramadan, sedang berpergian dari Jakarta sampai Surabaya. Ini ada uzur lebih dari 83 km. Andaikan tidak kuat, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi andaikan dia kuat, tetap aja berpuasa. Terus sekarang perjalanan nggak naik onta, tetapi naik kereta, naik pesawat, apalagi pesawat, naik mobil nyaman. Sebisa mungkin untuk tetap berpuasa walaupun dalam keadaan berpergian, apalagi yang nggak sampai 43 kilometer, maka nggak boleh membatalkan puasa karena bukan ada uzurnya. Dari sini sampai misalkan hanya sampai Bogor, ya itu nggak boleh nggak berpuasa, bilangnya karena uzur. Nggak boleh, uzurnya tidak mencukupi, syarat uzurnya tidak mencukupi. Syarat uzur mencukupi untuk tidak berpuasa adalah perjalanan yang menempuh jarak 83 km. Makanya diterangkan dengan syarat perjalanan tersebut diperbolehkan, bukan dalam perjalanan yang diharamkan secara syar'i dan dilakukan dalam tempo sehari penuh. Misalkan ada orang, naudzubillah, ada orang niatnya ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya untuk mencuri. Ini kan diharamkan oleh syariat mencuri ini, maka dia nggak boleh untuk tidak berpuasa karena perjalanan jauh tersebut walaupun perjalanannya lebih dari 43 km. Misalkan perjalanannya hanya untuk maksiat, maka tidak boleh walaupun ada uzur. Yang diperbolehkan apa Ustadz? Misalkan pergi ke pondok, pulang dari pondok ke rumah, nah itu berarti diperbolehkan karena diperbolehkan oleh syariat. Atau bersilaturahmi ke rumah nenek,
atau apa, berangkat ngaji ke pondok pesantren yang lain, pondok kilat pesantren yang lain, ini diperbolehkan. Paham ya? Jadi ada syarat ketentuannya, nggak ngaur, main ngaur enggak. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak mampu melaksanakan puasa seperti orang yang sudah tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Demikian ini karena memang puasa hanya wajib dilakukan bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya saja. Jadi misalkan ada orang nggak mau berpuasa, ya nggak apa-apa untuk tidak berpuasa. Nah, ketentuan orang yang tidak mampu berpuasa itu ada dua. Yang pertama, orang yang tua renta, orang yang sangat tua sehingga dia itu tidak mampu untuk berpuasa sehari penuh karena sangat tua, karena sangat ringkih, umurnya udah 80 tahun tapi masih sakit-sakitan. Nah, itu nggak apa-apa, hingga nanti itu dikodok, atau kalau misalkan tidak mampu untuk mengkodok berarti bayar fidyah sebagai pengganti dari puasa tersebut dan dikodok oleh walinya, orang yang mengurus dirinya. Begitu juga orang yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, misalkan ada orang yang diopname di rumah sakit sehingga masuk selang infus, masuk harus minum obat karena penyakitnya itu nggak bisa disembuhkan, obatnya belum ada, maka dia nggak apa-apa untuk tidak berpuasa. Karena apa? Karena syarat bagi orang yang berpuasa itu adalah mampu mengerjakannya. Kalau orangnya nggak mampu, nggak apa-apa nggak berpuasa. Paham ya? Islam itu tidak menyulitkan seseorang. Kalau misalkan ada uzur, boleh tidak melaksanakannya, asal uzurnya itu sesuai syariat dan diperbolehkan oleh syariat. Ini harus dipahamkan oleh para santri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, insya Allah cukup. Dan kita lanjutkan di hari selanjutnya untuk menghabiskan bab puasa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.